Nah, sedikit pengalaman semacam itu. Anak itu nikah dari tahun pertama kuliah di Jamias. Tahun kedua maksudnya, pertama anak masuk Aidah Logawi, pertama kuliah dan nikah. Ya. Tapi saat itu ada berapa orang yang sama dengan anak nikah? 3 orang gagal. 3 orang gagal. 3 orang gagal. Satu dari Bali, satu dari Cirebon, satu dari Padang. 3 orang gagal. Harus punya komitmen, ya, harus ketegaran jiwa itu harus pegang. Ingat janji Anda dengan dia. Maka kita harus, Anda fokus belajar, ya. Kemudian tahun keempat saya bawa keluarga ke Madinah. Waktu itu punya anak 1. Ada peraturan di Madinah bahwa yang tidak magister tidak boleh bawa keluarga karena tinggal di sana ilegal. Tapi dulu ilegal di sana tidak diuber dah, dibiarkan aja. Yang penting dia mengikuti aturan gitu. Jadi apalagi mahasiswa dulu. Saya pulang baru 6 bulan nyampe. 6 bulan. Saya udah kontrak rumah 5.000 real. Berarti itu 5.000 real, ya. 6 bulan libur saya antar pulang. Bali. Sabar. Taib. Penerimaan S2 ikut tes, siap. Banyak anak Indonesia yang ikut waktu itu. Padahal waktu itu banyak anak Indonesia yang hebat-hebat, nilainya mumtaz, hebat-hebat. Dan diterima anak Indonesia waktu itu hanya satu-satunya anak yang di Qismul Aqidah waktu itu. Yang masuknya banyak sekali waktu itu. Terus ketika saat ngecekkan kelulusan, dilihat malaf, dilihat filenya, ada pelanggaran peraturan enggak? Ini sudah istilahnya terakhir, sudah mau diterima. Lihat dulu, ada pelanggaran enggak? Lihatlah. Ada teman yang dari Senegal atau lupa saya negaranya, dia itu tidak memulakan istrinya. Dia tidak diluluskan. Padahal sudah itu enggak lulus, enggak diterima karena ada pelanggaran. Nah, saya punya teman namanya dari Sierra Leone, teman dari kuliah juga Sierra Leone. Setelah kita tahun kedua baru bawa istri lagi, karena sudah magister boleh bawa. Masih kontrak rumah, kemudian terus ikut antri baru dapat rumah yang disediakan oleh kampus. Tapi cerita kenal dengan saya dia, ingat nggak kamu? Anak nggak tanya sama dia. Cuma ketika kami sudah diterima di doktora dan diterima di magister, dia bicara, ingat nggak kamu? Apa? Kamu nggak ingat waktu kita bawa istri dulu waktu S1? Ada peraturan memulangkan. Banyak teman-teman tidak memulangkan dan kita ikut aturan. Alhamdulillah berkat ikut aturan itu, saya dapat bocoran berita katanya itulah kita bisa diterima. Dan teman si Fulan, dia tahu teman kita si Fulan tidak terima karena dapatkan di malafnya dia tidak ikuti aturan kampus. Berjibaku sampai di sana, ya. Banyak mahasiswa yang memang lebih sibuk dengan keluarga, dengan macam-macam sampai kuliah di sana. Ya, namanya bawa keluarga, mau banyak sakit apa urusan repot. Banyak kalau bawa keluarga sana ya lebih repot lagi kan. Harus punya mobil segala macamnya. Taib. Kita harus punya rencana yang matang, kuat keinginan. Punya target. Saya ambil target waktu itu, saya kalau bisa tamat S2 sebelum waktunya. Ya, sebelum waktunya. Ada teman-teman yang sifatnya udah jalan aja gitu loh, nggak penting risalah nanti, yang penting bisa tamdid segala macam. Sehingga untuk S2, S3 itu dia banyak tahunnya di sana. S2 kali 2 kali 8 tahun, S3 kali 2 bisa 10 tahun lagi gitu. Maka lama mereka lulus. Anak 3 tahun sudah selesai, jatahnya 4 tahun selesai tesis S2 anak. Selain pas 4 tahun saya sudah selesai, sudah nggak ada lagi, sudah diuji dan sudah selesai. Masuk S3. Punya target lagi kita. Target tetap fokus. Waktu harus diatur dengan semaksimal mungkin. Tidak sia-siakan. Maka anak itu kalau belanja itu sekali sebulan cuman, tapi pakai mobil di sana, mobil Reot yang pernah diwarisi oleh Abdullah Rai, yaitu Mazda tahun 79. Ya, tahun 79 mobilnya udah tua.
belanja sekali sebulan. Belanja sekali sebulan, kan tahu cabai itu beli 1 karton. Nggak ada karton segede ini kok cabai di sini. Karton gitu. Disimpan di kulkas di rumah. Ikan beli 1 onggok besar. Pokoknya kebutuhan sebulan belanja 1 kali ke pasar. Wes, gitu. Kecuali kebutuhan-kebutuhan yang kecil-kecil saja. Sekali sebulan itu belanja. Ya, tiap hari Rabu, tiap hari libur, hari Kamis tuh belanja. Simpan, sudah. Terus fokus. Pokoknya kerjaan risalah, ilmu. Ikut kajian di Masjidil Haram, terus begitu. Target S3 2,5 tahun selesai. Tapi nggak ada banyak keluyuran. Tanya sama siapa, anak nggak banyak keluyuran. Kunjung ke rumah Ustadz ini, kunjung ke rumah Ustadz, nggak ada saya. Kalau kecuali acara-acara resmi saja, pertemuan anak Indonesia sekali 3 bulan, sekali 6 bulan ada mana. Tapi nggak pernah banyak keluyuran kemana-mana. Nggak banyak tahu. Emang fokus untuk bentuk ilmu. Ada 2 hal yang motivasi. Pertama pendidikan anak-anak, yang kedua kebutuhan dakwah. Kita pulang ke Indonesia bukan karena melihat, kalau mau di sana bisa. Ya, bisa diperpanjang, bisa enak. Contohnya saya sudah selesai. Udah setahun lagi S2 itu sudah bisa cari sampingan, bisa apa? Bisa. Pernah saya juga narik, ada diminta untuk ngantar anak-anak sekolah pagi, ngambil anak orang antar sekolah. Nah, tapi tidak berapa lama. Bisa saja kalau untuk mencari uang duit situ. Tapi fokus kita tidak. Kita fokus ke ilmu. Doro-doro ikutin. Hampir tidak ada doro-doro yang di masyayikh dari Riyadh dan Qasim itu yang ada di Masjid Al-Abdul Latif di Dakhil Mahdud di Hara Syarqiyah. Hanya 1 kali anak nggak pernah ikut doro itu. Ada sekian doro, ada 7 kali atau berapa kali. Doro Kiblatain nggak ada anak nggak ikut. Kecuali 1 kali juga anak yang nggak ikut. Masih ingat? Oh, doro-doro saya nggak pernah tinggal. Nah, kita fokus begitu. Kita punya komitmen pada diri kita. Apa yang kita mau? Karena semakin hari, ikhwan, bukan semakin lapang waktu itu. Bukan semakin ada keluangan, tidak. Semakin hari semakin menumpuk itu tugas-tugas. Pekerjaan, kemauan, luar biasa, bukan semakin ringan.